Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Gimana kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Sekarang bertepatan dengan tanggal 12 ya. 12 Rabiul Awwal, hari Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas pula hari Senin. Nah, jadi 12 Rabiul Awwal pas hari Senin. Ya, ada kesamaan, saya lahir juga Senin ya. Baik. Hari lahirnya aja Senin, tanggalnya beda. Kenapa ada ulang tahun tadi? Ya, saya lahir sama juga di Senin. Ya, lahir Senin. Tahunnya apa? Tanggalnya beda. Nabi 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Oh, saya Senin juga, tapi 7 Rajab 1409 Hijriah. Baik. Hadis yang ke-18, al-haditsu tsaminu asyar. Dari Abu Dzar Jundub bin Junada wa Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal. Jadi hadis ini rawi a'lanya dua, yaitu Abu Dzar dan Mu'az bin Jabal. Abu Dzar ini namanya Jundub, nama aslinya Jundub bin Junada, tapi kurang populer. Nama yang populernya Abu Dzar. Abu Dzar ini sudah pernah kita bahas kisah masuk Islamnya, Bu ya. Tadinya dia seorang maling ya, perampok. Dan bukan hanya dia, satu kampung dia itu kampung perampok. Kampung namanya Al-Ghifar. Jadi ada satu kampung profesinya tukang emas ya, pandai besi, pandai emas. Ada satu kampung radionya pecel lele gitu kan di Jawa. Ada satu kampung penjahit aja. Itu kan ada satu kampung PNS semua. Nah, itu ndak desa Ghifar kok sakampung maling gitu. Jadi satu kampung maling semua gitu. Sudah turun temurun gitu. Termasuk juga Abu Dzar ini. Abu Dzar ini masuk Islam tahu kisahnya? Allahu Akbar. Abu Dzar tahu kisah masuk Islamnya gimana? Sudah pernah kita ceritakan. Sebelum masuk ke Mekah, Abu Dzar ini diwanti-wanti sama orang-orang. Kalau kamu masuk Mekah beda sekarang, ada orang yang ngaku nabi gitu. Ada Muhammad namanya, dia ngaku nabi. Kalau kamu bertemu dengan dia, jangan dengerin dia gitu. Pernah kisahkan? Ingat kisahnya? Lupa, ya Allah. Baik. Jangan kamu sampai masuk Mekah. Kalau kamu masuk Mekah, nanti ketemu orang namanya Muhammad, dia ngaku nabi. Kalau kamu udah berjumpa dengan dia, tutup telinga. Ya udah gitu kan. Baik, karena ini kawan yang ngasih nasihat, ya udahlah, ntar saya kalau jumpa Muhammad, saya tutup telinga saya gitu. Pas masuk Mekah, mikir si Abu Dzar ini, saya kan manusia punya akal, ngapain saya mesti takut dengarkan kata-kata manusia orang lain gitu. Seandainya itu baik ya terima gitu. Kalau buruk mah ya udah tidak terima, saya kan bebas katanya. Akhirnya Abu Dzar ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, baca Quran. Akhirnya wah ini bagus ini. Akhirnya masuk Islam dia. Jadi maling masuk Islam, kriminal masuk Islam, berubah hidupnya 180 derajat, jadi elok. Yang tadinya maling menjadi ahli sedekah. Dan dia berdakwah pulang ke kampungnya setelah belajar Islam, pulang ke kampungnya, satu kampung diislamkan. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Mu'az bin Jabal juga perawi daripada hadis ini, radhiyallahu anhuma, ya semoga Allah ridhoi keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau dimanapun kamu berada, ikutilah keburukan, susullah keburukanmu dengan kebaikan, pasti itu akan menghapus keburukan itu. Wa khaliqin nas, dan bergaulah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Untuk memahami ayat atau hadis ini lebih komprehensif, kita bagi tiga. Bagian yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi hadis kok bagi tiga. Ittaqi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bagian pertama, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian yang kedua, wa atbi'i wa atbi'is sayyi'ata ya, sayyi'ata al hasanata, al hasanata. Tamhuha, bagian yang ketiga, wa khaliqi wa khaliq wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bagian kedua, bagian yang ketiga. Bagian yang pertama, hak Allah. Disebut dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua, hak diri sendiri. Kemudian bagian ketiga, hak al-ghair. Hakul ghair, hakun nafs, hakullah. Yang pertama ini hak Allah. Apa hak Allah hak Allah dari diri kita? Bertakwa. Hak diri kita untuk diri kita sendiri, taubat dan beramal soleh. Taubat dan beramal soleh. Apa hak orang lain? Atau perlakuan yang baik. Baik. Jadi satu hadis
kalau kita paham hadis ini, kita sudah memberikan hak semuanya. Kalau kita tidak mengamalkan hadis ini, kita menzalimi semuanya. Jadi ucapan Nabi itu setelah saya pelajari Bu ya, menunjukkan memang beliau itu jenius ya. Kata-katanya itu tersusun rapi gitu, terstruktur. Baik. Baik. At-taqwa sering kita bahas ya. Atau belum ya? Belum. At-taqwa dari kata wiqayah artinya penjagaan. Orang yang bertakwa, orang yang menjaga. Menjaga apa itu? Menjaga dirinya dari mudarat. Menjaga dirinya dari kemudaratan. Orang yang bertakwa. Secara bahasa. Jadi kalau ibu pergi dari rumah menuju ke sini tadi, lewat mana Bu? Jalan ya. Pakai mobil, pakai motor, apapun itu, di jalan ada aturan enggak Bu? Ada lampu merah, ada lampu hijau, ada lampu kuning, ada belok kiri, larang parkir, ada rambu-rambu yang lain banyak. Ketika kita punya tujuan dari A ke B misalnya, lalu di antara A ke B itu namanya safar, perjalanan. Perjalanan itu harus ditempuh, tetapi perjalanan pasti ada rambu-rambu dalam lalu lintasnya. Kalau kita mematuhi rambu-rambu itu, insya Allah sampai enggak? Sampai. Nah, begitu juga takwa itu adalah muslim yang diberikan umur oleh Allah di dunia ini. Dia punya tujuan. Apa tujuan muslim hidup dunia? Mencapai surga dan ridho Allah, kan begitu. Nah, anggap dunia itu A, surga dan ridho Allah itu B. Kita bersafar dari A menuju B. Di perjalanan itu ada aturan. Rambu lalu lintasnya apa? Rambu lalu lintasnya itu adalah syariat. Ya, kata Allah belok kanan, belok wa. Kata Allah solat, wa. Kata Allah pergi haji lah mampu mah, haji. Kata Allah jangan makan riba, jangan tinggalkan. Kata Allah jangan berzina, jangan berzina. Kata Allah silaturahim, silaturahim. Kata Allah baik pada orang tua, baik pada orang tua. Kata Allah jangan sakiti tangga. Kata Allah amanah, jangan korupsi kalau jadi pejabat, amanah dia. Kata Allah berdagang dengan jujur, jujur. Rambu-rambu lalu lintas itu ibarat syariat. Orang yang bertakwa artinya orang yang bersyariat dalam rangka menjaga dirinya dari kemudaratan sepanjang perjalanan itu dan menyampaikan dirinya ke tujuan. Itu yang disebut dengan bertakwa. Itu sudah kalam kesimpulan sudah itu. Kalau diuraikan takwa dari segi pembahasan para ulama itu panjang, ini kitabnya nih. Ada 10 atau lebih ya, 12 kali definisi takwa yang disebutkan oleh para ulama, tapi itu sudah intinya, gampangnya begitu. Cari patinya sudah itu. Ya, jadi orang yang bertakwa itu pernah ditanya kepada Umar, apa itu takwa wahai Umar bin Khattab? Kata Umar, kamu berjalan dari sini ke situ, sedangkan sepanjang perjalanan banyak duri, kaca pecah, duri, paku. Apa yang kamu lakukan? Aku angkat baju sedikit, angkat celana sedikit, lalu angkat sarung sedikit, lalu aku berhati-hati berjalan, memilih mana yang aman untuk sampai ke tujuan. Nah, itu definisi at-taqwa. Jadi sekali lagi Bu ya, definisi takwa kalau kita bikin ilustrasinya, si A mau menuju orang ini dari A menuju ke mana? Ke tujuan B. Ke B. Perjalanan pasti ada banyak rintangan, rambu-rambu dan lain sebagainya. Ya, kalau dia patuh terhadap rambu ini, kapan berhenti dia berhenti, kapan dia belok, kapan dia harus menunggu, dia tidak boleh parkir sembarangan, ya, maka dia insya Allah akan sampai kepada tujuan. Ya. Tapi kalau dia tujuannya awalnya A, tujuannya awalnya B, tapi dia tergoda ke C, mau tidak mau kan dia belok tuh kan.
Tujuan awalnya B, dia malah ke C. Ketika dia kembali ke jalan yang lurus, itu disebut dengan taubat. Taubat itu yang disebut kembali. Ya. Nah, dalam terminologi takwa, Muslim dia sadar dia itu di dunia bukan sia-sia. Dia diciptakan oleh Allah untuk maksud, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah, untuk sampai ke jannah, ke surga Allah. Jannah wa mardati, dapatkan keridhaan Allah. Nah, perjalanan manusia dari A menuju dari dunia, ini dunia ya. Dunia menuju akhirat, menuju mardatillah. Inilah yang disebut dengan segala aturan yang dalam perjalanan ini disebut dengan syariat. Ya. Syariat itu ada 3 kan? Akidah, ada ibadah muamalah, dan syariah. Baik. Dan ini dihitungnya kapan? Usia baligh. Usia 15 tahun atau usia baligh. Ya, ini perjalanan kita. Makanya kalau ada orang meninggal sebelum usia baligh, anak-anak misalnya, maka dia langsung tanpa menempuh perjalanan ini dia langsung masuk surga. Ya, karena dia belum taklif, dia belum mukallaf istilahnya. Belum mendapatkan taklif syariah atau belum mukallaf. Nah, orang kalau naik mobil cukup. Orang kalau dari A ke B ya mau ya. Ya. Orang kalau dari A ke B, bersafar dari A ke B, cukup nggak dia dengan modal mobil atau kendaraan saja? Cukup nggak? Nih, dia ada tenaga ya. Dia anggaplah dia pakai motor sini ya. Dia pakai motor atau mobil sini ya. Cukup nggak dia punya mobil, dia punya badan? Nggak, dia harus tahu cara mengendalikan mobil, mengendarai mobil. Ya Bu ya. Dia harus punya SIM. SIM ini didapatkan dengan cara apa? Ya, dia harus tahu, bukan SIM tembak ya, Pak, itu lain cerita ya. Dia harus tahu ilmu tentang aturan-aturan tata lalu lintas. Kapan boleh menyalip, ya, kapan dia boleh parkir, aba-aba, nanti jurang, jalan turun, belok-belok, di mana pom bensin, di mana masjid, simbol-simbolnya, ya, bagaimana kalau macet, bagaimana kalau hujan, ban kan licin, jalan kan licin, ya. Itu kan rambu-rambu banyak sekali itu. Makanya seorang yang ingin sampai ke B dengan kendaraan ini, dia harus punya modal kendaraan, badan sehat, ilmu tentang mengendarai, dan ilmu tentang rambu-rambu lalu lintas perjalanan yang akan dia tempuh, mental juga. Ilmu tentang rambu-rambu ini disebut dengan ilmu agama, ilmu syariat. Makanya Allah SWT kalau bicara tentang takwa biasanya dikaitkan dengan Al-Quran langsung. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran ini adalah petunjuk bagi siapa? Orang yang bertakwa, orang yang punya tujuan. Orang yang hidup di dunia punya tujuan, yaitu mardatillah, ke B. Oleh karena itu dia menyiapkan mentalnya, imannya, bekalnya, dia bekerja untuk beribadah, kan begitu. Kemudian dia membekali diri dengan ilmu syariat. Jadi ketika dia hidup di dunia ini, kapan ada rambu-rambu Allah salat ya. Kapan kata Allah mandi wajib dia. Kapan kata Allah bayar zakat dia. Kapan kata Allah pergi haji umrah, pergi dia. Nah, jadi kalau orang mentaati syariat ini, insya Allah sampai ke tujuan, gitu kan? Kalau orang tidak mengerti syariat, bagaimana mungkin dia sampai ke tujuan? Tidak mungkin, ya. Orang kalau SIM tembak misalnya, anggaplah dia SIM-nya tembak, gitu kan? Kemudian atau dia tidak pernah ada pengalaman kendaraan sama sekali, tiba-tiba dia bawa sepeda, gitu kan? Dia tidak tahu simbol-simbol. Ketika ada simbol
lampu merah, ada lampu lalu lintas merah, akhirnya diterobos. Kemungkinan dia ketabrak itu luar biasa tinggi gitu kan. Akhirnya apa? Tidak sampai kepada tujuan. Ya begitu juga seorang muslim kata Allah, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan berzina, jangan gibah, jangan durhaka, jangan ini dan itu, tapi dia tabrak semuanya. Celaka nggak dia? Nah, itu maksudnya. Mudah ya Bu ya definisi takwa ya. Gampang sekali ilustrasinya gitu. Jadi untuk menjadi orang yang bertakwa tentu punya ilmu dan iman gitu. Kalau bekal sudah Allah kasih seperti hidayah badan, perlu waktu nggak Bu? Perlulah dari A ke B, perlu waktu nggak? Perlu, dikasih sama Allah. Modal dasar ulah. Modal dasar itu badan, ruh ya, hidup, waktu, kemudian tapi kitanya harus belajar yang belum ya, seperti ilmu syariat dan lain-lain. Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ittaqillaha haitsu maknanya dimanapun kamu berada. Baik. Karena kita kan makhluk ini kan ada wujud. Punya sifat makhluk itu kan wujud ya. Dan wujud makhluk ini kita materi kan diciptakan dari asalnya dari tanah, dimiliki wujud, menempati ruang tertentu, arah tertentu dan waktu, mengisi ruang waktu. Nah, dimanapun kita berada, kata Allah, dimanapun wujud kamu berada, kata Allah, jaga itu ketakwaan itu. Masjid ada nilai-nilai takwanya, di luar masjid ada ketakwaannya. Ketika susah ada nilai-nilai takwanya, ketika senang juga ada takwanya. Ketika tidak menjabat, takwa. Menjabat, takwa. Ketika jadi guru, takwalah jadi guru. Ketika berdagang, takwalah sebagai pedagang. Sebagai konsumen juga bertakwa sebagai konsumen. Ya. Nah, terkadang perubahan situasi kehidupan menyebabkan orang itu berubah pula nilai-nilai takwanya. Ketika dia kaya, dia rajin beribadah misalnya. Atau ketika dia miskin rajin beribadah, ketika dia kaya lupa sama Allah, kan begitu. Ya, ketika dia belum menjabat ingat sama Allah, ketika sudah menjabat lupa sama Allah. Jadi perbedaan atau pergantian situasi itu sebenarnya menguji keimanan seseorang. Apakah iman seorang itu teruji dengan perubahan atau sebaliknya. Ya. Maka dalam Quran Allah bongkar tuh orang-orang yang iman sesuai dengan kondisi yang dia inginkan. Khuliqal insanu inna wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Manusia itu kalau diberikan baik, kalau diberi kesulitan dia mengeluh. Jadi sifat insan. Fa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau diberikan nikmat dia baru baik sama Allah. Wah, Allah baik sama saya. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa qadara alaihi rizqahu. Ketika disempitkan rezekinya dia langsung qalu rabbi ahanani. Allah menghinakanku. Maksudnya dia su'uz pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagi orang yang imannya benar, variabel apapun dalam kehidupan tidak akan mengubah satu hal, yaitu takwanya. Baik. Tapi bagi orang yang munafik, perubahan kondisi realita akan mengubah imannya. Berarti iman ini iman oportunis. Ya, iman oportunis. Iman kalau beruntung rasanya beragamo, baru beragamo. Kalau rugi rasanya beragamo, ditinggalnya agamo gitu. Masuk musim pilkada pakai jilbabnya. Data pilihnya tangga jilbabnya gitu. Ya, Ramadan dia rajin orang ke masjid juga dia ikut-ikutan. Pas Ramadan tidak haitsuma kunta. Ya. Saya sering mengatakan ke jamaah, segala sesuatu boleh berubah, satu yang tidak boleh berubah. Dunia ini akan berubah terus, tapi satu yang tidak boleh berubah apa itu? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ittaqillah haitsuma kunta mengajarkan kita makna
mengajarkan kita makna iman itu tidak boleh berubah dengan segala situasi. Perubahan gaji, perubahan tunjangan, ya, perubahan umur, perubahan apa lagi? Bahkan perubahan pasangan. Ya. Dulu suami ustad lagi rajin ke haji, ganti suami bercerai atau meninggal, ustadnya alah tangga jilbab masjid lagi. Itu kan perubahan, itu variabel bebas, variabel tetap adalah iman, gitu. Ittaqillaha haitsuma kunta. Dan biasanya memang seperti itu. Ini akan diuji manusia sesuai situasi, akan menguji iman seseorang. Leka samo janjinya samo perbuatan dia ketika sudah menjabat misalnya, gitu kan. Ya. Jadi itu akan menguji kita. Baik. Jadi bertakwa sebagai ibu, nah, bertakwa sebagai istri. Haitsu makunta, dimanapun kamu berada, apapun posisimu, bertakwa sebagai bos, bertakwa sebagai bawahan, ya. Bertakwa ketika senang, bertakwa ketika susah, bertakwa ketika masih menjadi pelajar. Semua situasi akan menguji keimanan. Tapi Allah tahu kita lemah, kesalahan dan kealfaan dan kekhilafan. Makanya naik ke turun ke lanjut ke hadis berikutnya. Lafaznya apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Allah tahu kita lemah, salahnya banyak, maka kata Allah, ikutilah, iringilah, susullah as-sayyi'ah, keburukan yang kamu lakukan dengan apa? Al-hasanata, dengan kebaikan. Tamhuha dari kata maha yamhu, menghapus. Cuman di situ wawunya dihapus, itu aslinya tamhuha. Kenapa dia dihapus? Karena dalam ilmu shorof dia tuh sebagai jawab, dia majzum sebagai jawab perintah. Sama kayak itu, ihfazillah yahfazka. Aslinya tuh ihfazillah fayahfazuka, tapi dia majzum. Ada yang belajar nahu di sini? Pernah belajar nahu, Bu? Udah. Sanawiyah dulu. Ini ya. Kalau posisi jawab perintah itu majzum, itu menunjukkan makna pasti. Jadi ihfazillah itu kan, atbi'is sayyi'ah, segera, kan perintah nih. Jadi kan atbi'i ini kan perintah. Ini kan aslinya kan atbi', perintah ini. Cuman karena bertemu dua sukun dari ain, sukun dengan alif lam, maka dia melebur dengan kasrah. Maka dibaca wa atbi'is sayyi'ah. Aslinya kan atbi', ikutilah olehmu. Sama dengan ini ittaqi. Gitu kan? Bertakwalah. Ini kata perintah. Ini juga kata perintah, wa atbi'. Nah, jawab perintahnya posisinya dalam bahasa Arab disebut dengan majzum. Majzum ini dia ada tanda. Apa itu? Terhapusnya waw, karena dia fi'il yang ada illatnya. Maka dia aslinya tamhuha. Karena waw huruf illat, maka dihapus posisi majzum. Jadi tamhuha. Udah pusing. Itu kaidah tak perlu ya, maksudnya tak perlu ibu pusingkan gitu ya. Itu kaidah perlu yang tak perlu dipusingkan. Intinya gini aja. Intinya pasti kesalahanmu itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Baik. Kalau kadi sabu ibalah, mau bahasa Arab kok penting ya, Bu ya. Bahasa Arab ini penting untuk memahami agama. Baik. Jadi wa'at bi sayyi'atal hasanah, ikutilah sayyi'ah yang kamu lakukan dengan apa? Al hasanah. Baik. Al hasanah, kebaikan. Nah, ulama berbeda penafsiran mengenai sayyi'ah di sini. Apa yang dimaksud dengan sayyi'ah di sini? Ya, sayyi'ah di sini bisa bermakna lawan dari takwa, yaitu al-fujur. Sayyi'ah maknanya adalah
al-fujur. Kenapa al-fujur? Karena dalam Quran Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika takwa tidak dilakukan berarti melakukan amal fujur berarti. Takwa itu kan segala sesuatu yang sesuai dengan syariat gitu. Ketika Allah perintahkan sholat, ketika orang tidak sholat, namanya dia fujur. Nah, ketika Allah bilang jangan maling, jangan mencuri. Jangan maling, nggak mencuri itu ketakwaan. Tapi kalau maling dia itu dia fujur. Orangnya disebut dengan fajir. Jadi wa atbi'is sayyi'at, kalau kamu melakukan kesalahan keluar melenceng dari ketakwaan tadi itu, ya, artinya kita melakukan berlawanan dari takwa yang di atas, itu sayyi'ah, itu buruk itu. Maka ikutilah langsung dengan hasanah. Apa itu disebut dengan hasanah? Kebaikan, iya, tafsirnya apa tuh? Taubat. Jadi al-hasanah di sini adalah atau tahu kita melenceng dari jalur, ya, dan langsung putar balik arah. Ya, ini orang yang bertaubat dan Allah suka ini. Innallaha yuhibbul tawwabin. Allah menyukai orang yang tahu dirinya salah tapi langsung tahu dirinya salah dan langsung ke jalan yang benar. Ya, terkadang kesalahan kita tuh macam-macam, Bu. Ada kesalahan tuh yang seperti ini, sketesnya gitu. Sudutnya tuh masih kecil lah gitu, di bawah 45 derajat gitu. Nah, masih ada arah-arahnya ke sinan gitu. Tapi kalau dilanjutkan bisa dakwah sobok gitu kan. Ya. Ada kadang sudut orang tuh, kesalahan orang tuh 45 derajat, berarti kan udah ke sini. Oh, agak jauh. Ada kesalahan orang tuh 90 derajat. Melenceng kali dari tujuan. Ada kesalahan orang tuh malah berbalik arah. Nah, ini disebut dengan murtad tuh. Irtadda itu artinya balik. Irtadda itu balik artinya. Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa yang berbalik dari agamanya. Ini din kan? Semua ini syariat kan din nih, agama ya. Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa yang patah balik istilahnya. Muter balik dia. Ya, ini agak repot untuk sampai ke situ. Jauh kali. Ada sebagian dari manusia yang ya tadinya sudah muslim, kemudian dia berbelok-belok terus muter-muter di tempat. Ya, ini agak susah untuk balik ke sananya. Ya. Tapi kalau dia melenceng sedikit, balik lagi. Lenceng sedikit, balik lagi gitu. Itu awak itu biasa. Ya, balik menceng-menceng sedikit, balik lagi. Nah, ini taubat. Berbalik itu disebut dengan taubat. Baik. Ada orang yang malah begini. Tadinya dia tidak sampai di A, belum sampai di titik Islam, entah koordinat entah di mana gitu kan. Tapi entah kenapa dia bisa pelan-pelan masuk ke trek lurus dia lagi. Itulah mu'allaf. Nah, itu orang yang mu'allaf, orang yang dapat hidayah entah di mana treknya itu. Bahkan ada yang keluarganya 100% keluarganya tidak ada yang Islam. Tapi karena hidayah Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala, pelan-pelan dia mendekat, masuk jalur lurus dia masuk. Bahkan ada yang di akhir usianya. Masalahnya kan trek kau enggak tahu berapa panjang itu. Ya kan Bu ya? Ada yang dikasih trek 60 tahun. Ada yang dikasih trek 70 tahun, gitu kan? Masalahnya garis waktu timeline beragama ini kita enggak tahu kapan akhirnya, kan masalahnya gitu. Ada orang yang nih, misalnya umurnya di sini nih, umur 80 tahun nih. 80 tahun di B-nya, matiannya di sini nih. Ya, di umur 79,5 tahun dia masih di titik koordinat sesat lah gitu. Jauh dari hidayah, tapi Allah kasih hidayah melalui dakwah seseorang misalnya. Masuk Islam, begitu 5 bulan masuk Islam, meninggal. Ada yang begitu, bahkan ada yang sedang sakit parah masuk Islam, gitu kan? Tidak pernah sholat sekalipun, gitu kan? Tapi ada orang yang mungkin umurnya juga 80 tahun, Muslim kan, Muslim lurus, tapi di akhir hayatnya sesat dia, menyimpang dia. Kalau ini su'ul khotimah nih sudah. Bahkan ada yang murtad, balik sini sementara umur habis. Nauzubillah. Ini yang disebut dalam hadis itu kan. Boleh jadi di antara kamu ada yang itu. Jadi kalau pakai ilustrasi kebayang Bu ya, mudah memahami. Baik. Nah, kata Allah, wa atbi'is sayyi'at. Memang tidak ada orang yang ideal dari A ke B ini lurus ya. Kok Nabi dan Rasul paling Nabi dan Rasul pun ada kadang kesalahan mereka. Ya, bukan dosa, kesalahan itu ada. Tapi kalau manusia biasa kayak kita, tidak ada yang lurus tidak ada.
Mulut tak ada dosa, tak mungkin. Telinga kan tak berdosa, tak mungkin. Hati kan tak berdosa, tak mungkin. Pasti ada salah. Ya, masuk ustaz. Ya. Jadi tak ada yang tak mungkin. Maka ini idealisnya. Ini yang harus kita tanamkan. Ini visi ibaratnya nih. Ini visi ini nih. Ini idealismenya. Konsepnya tuh kita bertakwa dimanapun berada. Berarti dimanapun berada ada ilmunya. Ilmu sebagai ibu. Sebelumnya ilmu sebagai istri. Sebelumnya ilmu sebagai anak ibu ya. Ilmu sebagai pacar enggak ada loh. Ilmu sebagai anak, ilmu sebagai istri, ilmu sebagai ibu, ilmu sebagai nenek, ibu sebagai malah ke kakek larinya leh. Ilmu sebagai mertua, betul. Ilmu sebagai mertua. Dulu mungkin ilmu sebagai pelajar, ilmu sebagai guru mungkin, ilmu sebagai dosen. Hai sumakunta, ilmu ketika miskin, ilmu ketika kaya, ilmu ketika jadi konsumen, ilmu ketika menjadi produsen, menjadi distributor, jadi pedagang. Itu hai sumakunta. Tapi Allah ini kan, ini idealismenya, idenya begini. Realitinya kan enggak. Realitanya kita pasti banyak salah. Tapi kata Allah, qul li ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah pada hamba-hambaku yang banyak dosa, ya kayak kita lah. Katakanlah kepada hambaku yang banyak dosa, la tayasu min rahmatillah. Jangan kamu la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Raihlah hasanah itu kembali. Gitu kan? Cuman persoalannya ada orang yang bagaimana dia tahu dia sudah masih on the track atau sudah out the track kan gitu ya. Berarti kan dia harus tahu ilmu syariat kan begitu. Kadang sudah diingatkan oleh guru, diingatkan oleh penceramah, oleh ustadz, dia tidak bebal gitu, tidak mau mengingatkan. Dia tidak tahu, dia bilang kamu udah salah, tapi tidak mau disalah-salahkan. Makanya kesadaran belajar syariat itu dibangun diri sendiri. Kalau enggak legowokan hati, bahasa Minang legowo. Legowokan hati, lapangkan hati kalau orang mengkritik, orang memberikan peringatan gitu kan. Diingatkan kamu udah salah ini, salah langkah ini, gitu kan. Jadi persoalannya ketika orang itu tersesat di C misalnya tadi kan, tujuannya B malah dia tersesat di C. Persoalannya begini. Kalau dia tidak mengerti ilmu syariat, bisa jadi dia tidak sadar dia salah. Dia menganggap dirinya ini tetap dalam keadaan di track yang benar, padahal dia salah. Timbangannya apa? Timbangannya syariat. Ya. Kalau dia punya ilmu, masih bisa terselamatkan dengan ilmunya itu. Nah, tapi kalau hawa nafsunya dominan, maka apalagi dia nggak punya ilmu, waduh, bisa terpuruk, sementara waktu habis gitu. Baik, waktu habis, udah. Itu kalau waktu habis ini disebut dengan su'ul khatimah. Nauzubillahi min dzalik. Tapi kalau ada orang dia terpuruk, sejauh apapun dia terpuruk, tapi dia sadar dirinya fakir ilmu, miskin ilmu, dan dia tidak mengikuti hawanya, dan dia mau mendengarkan orang yang mengerti, dan hatinya lembut, maka dia bisa kembali ke jalan yang benar. Bu, jangan kerajuan ibu, kau pinjam ni kau riba ke bu, ingian lo, maka dia kembali, tidak mau dia, tobat dia, itu bagus. Jadi kan ada sebagian orang salah, tapi dia mencari pembenaran, dia denial. Jadi dosa itu bu ya ada 3 macam. Dosa itu ada 3 tingkatan. Pendosa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pendosa yang pertama, pendosa yang paling bawah ya. Orang yang tidak tahu lalu berdosa. Tidak tahu dan tidak sengaja. Seperti Nabi Musa alaihissalam dalam Quran itu. Fawakazahu faqadha alaihi. Memukul orang niat melerai tapi meninggal. Itu dosa. Ya, kalau bagi manusia biasa itu dosa, tapi Nabi itu bagi kesalahan. Jadi orang yang pendosa jenis bawah itu pendosa yang dia tahu itu salah, kemudian dia tidak sengaja gitu. Seperti pembunuhan tidak sengaja, tahu dan dia mengaku itu salah. Itu pendosa yang paling baik. Pendosa yang paling ringan lah gitu. Jadi pendosa ini tingkatannya ada 3. Pendosa yang kedua, dia tahu itu salah tapi sengaja melakukan. Dia tahu itu salah tapi tetap sengaja melakukan, tapi dia tidak membenarkan.
Dia masih menganggap dia salah karejo. Tapi dia tetap melakukan. Itu biasanya karena dorongan nafsunya lebih besar. Nafsu berkuasa, nafsu amarah, nafsu syahwat, nafsu apa. Ya. Pendosa yang kedua itu, middle class. Pendosa yang ketiga, ini yang paling jelek. Dia melakukan kesalahan, tapi dia cari pembenaran dan sombong atas itu. Berbangga dan sombong atas itu. Inilah dosanya iblis, Fir'aun, orang-orang atau kaum yang diazab dalam Al-Quran. Kaum Nabi Lut, Ad, Samud. Sudahlah berdosa, tambah lagi sombong, tambah lagi bangga, udah azab, kes dunia akhirat. Itu jalannya sudah nyimpang jauh gitu. Makanya dalam sehari semalam kita sholat berapa kali, Bu? 5 ya. Apa rukun qauliyah? Al-Fatihah ya. Al-Fatihah ada doa, ihdinas siratal mustaqim. Itu tujuannya tuh, supaya kita dalam menjalani garis ini masih dijaga oleh Allah di on the right path gitu, on the right track. Tetap di jalan yang benar gitu kan. Tetap di jalan yang ya Allah sampaikanlah saya di jalan yang benar, atau istiqomah kan, ihdinas itu bukan berikan. Itu sudah diberikan jalan hidayah, itu Islam kan? Tapi makna ihdina di situ kata ahli tafsir adalah istiqomah dan berikan taufik untuk menempuh jalan itu. Ya, jadi konsistensi itu, minta konsistensi. Baik. Nah, itu tafsiran. Itu wa atbi'i, dan ikutilah oleh kamu wa atbi'i sayyi'ah, ya ikutilah, susullah segala keburukan dengan kebaikan hasanah, maksudnya taubat. Tapi tafsir yang lainnya mengatakan as-sayyi'ah itu segala bentuk dosa, besar kecilnya. Al-hasanah itu emang amal soleh. Jadi misalnya tadi kita tahu kita bikin dosa nih. Misalnya kita apa misalnya ya? Misalnya tadi maki seseorang atau mencari seseorang, naudzubillah, atau memukul seseorang, itu sayyi'ah. Hasanahnya apa? Langsung susul dengan cara minta maaf. Ya, langsung susul dengan cara memperbaiki hubungan, ya. Atau tadi kita berdusta, berbohong, langsung sampaikan, klarifikasi lagi. Itu hasanahnya tuh. Ya. Atau tadi kita lalai-lalai sholat gitu kan, habis waktu, langsung qadha. Itu hasanahnya tuh. Atau tadinya di tempat itu kita melakukan minum khamar misalnya, tempat itu. Kemudian kita langsung memperbanyak amal soleh setelah itu, sebenarnya tobat, amal soleh gitu. Jadi maksudnya begini, jadi diganti langsung gitu sebagai kompensasi dari keburukan dilakukan barusan. Ya. Dan itu terkadang menjadi energi ya yang bagus bagi orang yang bukan menjadi energi ya, maksudnya dengan itulah dia bisa beramal soleh terkadang. Kadang kita lihat ada orang yang rajin sholatnya, rajin ibadahnya, kok rajin sih gitu ya. Ternyata masa lalunya yang kelam. Ya. Dan itu menjadi berkah baginya gitu. Jadi kenapa dia rajin beribadah? Karena dia ingin membalas kesalahan-kesalahannya. Itu bagus. Membayar kesalahan-kesalahan dia masa lalu. Itu bagus. Jadi sayyi'ah di masa lalu dibalasnya menjadi hasanah di masa sekarang dan masa depan. Nah, itu bagus itu. Ya. Karena pada dasarnya amal hasanah, amal soleh itu memang menghapus, menjadi kafarat dari dosa. Nah, misalnya tadi sadar kita bergunjing gitu kan, lalu kita minta maaf orang yang bersangkutan bergunjing, lalu kita ganti mulut kita yang dosa tadi dengan baca Al-Quranul Karim, itu bisa. Jadi kompensasi, semacam kompensasi daripada amal. Dulu kaki ini banyak jalan-jalan tidak jelas, kemudian sekarang kaki banyak melangkah ke masjid pengajian. Nah, itu hasanah tuh. Ya. Dulu banyak mengupload video-video, foto-foto yang buka aurat. Nah, sekarang ibu itu menjadi influencer pakaian syar'i. Nah, itu tuh hasanah tuh. Ya. Dulu dia megang botol khamar, sekarang dia megang tasbih. Nah, itu hasanah tuh.
Ya berganti dia lifestyle-nya, ya ibadahnya jadi dulu dia penyanyi apa namanya, penyanyi rock, penyanyi apalah gitu kan. Sekarang dia jadi imam besar di masjid. Nah, jadi diganti itu. Ada itu namanya, tahu Bu Syekh Misyari Rashid? Tahu? Tahu Bu? Syekh Misyari Rashid Al-Afasi? Enggak, bukan di Masjidil Haram. Di Kuwait, di Qatar. Syekh Misyari Rashid, terkenal itu. Dia imam, qari. Bacaan Qur'annya terkenal di sedunia ini. Kalau saya cobakan iramanya pasti Ibu tahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Nah, itu Misyari Rashid tuh. Tahu enggak siapa dia tadinya? Penyanyi. Makanya iramanya beda dengan dia ngerti nada. Saya dulu kursus musik di Yamaha Musik. Saya dulu belajar musik. Ketika sudah mengaji Quran, ya Quran saya kan terpengaruh oleh kemampuan musik. Iramanya, kita tahu nada dasar, kita tahu suara kita jenisnya apa. Saya nggak mungkin pakai suara tinggi-tinggi seperti Sudais, nggak mungkin. Sudais itu kan suaranya tinggi itu, Imam Abdurrahman As-Sudais, gitu kan. Itu suaranya tinggi sekali, nggak bisa mungkin. Setengah juz saya baca Quran, amandel saya langsung. Nggak bisa, kita tahu jenis kemampuan kita, suara kita. Kalau dalam musik itu kita harus kenal kan, suara kita jenisnya apa, nada dasarnya apa, G sama dengan Do kalau rendah, C sama dengan Do kalau tinggi gitu kan. Ada nada setengah laras, ada seperempat laras. Kalau nada Arab itu umumnya seperempat gitu. Jadi cengko-cengko Arab itu makanya orang yang menang MTQ, kalau lagu pop gampang. Pop itu kan nadanya mayor, minor, selesai. Setengah laras paling. Kalau lagu Arab Timur Tengah, oh itu seperempat Bu, miring-miring dikit aja. Makanya orang yang jago MTQ itu biasanya jago lagu pop tuh jadi gampang. Tapi kalau penyanyi pop suruh ngaji belum tentu. Kok sampai ke sana ya? Oh ya, as-sayyi'ah ya. Jadi sayyi'ah. Jadi tadinya masa lalunya begini, sama kayak itu yang meriwayatkan hadis ini. Jundub bin Junadah mantan maling kan? Setelah jadi sahabat Nabi menjadi dai yang luar biasa. Tadinya mencuri harta orang, sekarang mencuri hati orang untuk dapat hidayah. Yang tadinya maling ngambil hak orang, sekarang dia memberikan hak orang. Jadi Nabi SAW tidak merubah karakter sahabat, tetapi penggunaan kemampuannya yang berubah. Umar bin Khattab sebelum Islam tegas, tapi setelah Islam apakah berkurang tegasnya? Enggak, tetapi yang tadinya membela batil sekarang membela yang hak, kan begitu. Khalid bin Walid jago perang, jago pedang sebelum Islam. Setelah Islam tetap, tapi sekarang dulu fi sabili syaitan, sekarang fi sabilillah, kan begitu. Nah, jadi potensinya tetap disalurkan, tetapi dulu sayyi'ah, sekarang hasanah, kan begitu. Baik. Tamhuha, maka hasanah ini ya. Tamhuha ini kan fiil mudhari'. Kembalinya ke sini nih. Hasanah ini akan menghapus yang mana? Sayyi'ah ya. Ini nampak ya Bu ya tulisannya ya. Nah, ibaratkan sayyi'ah nih. Ini hasanah nih. Seret hilang, dihapus. Ya, dihapus. Ya. Makanya kalau ingin kesalahan kita, sayyi'ah kita ingin dihapus, ya, maka perbanyak hasanah. Ya. Dulu saya banyak dosa jariyah Ustaz. Udah sekarang bikin amal jariyah, kan begitu. Nah, teman ulama berbeda pendapat apakah penghapusan sayyi'ah itu berlaku juga di penghapusan buku catatan amal. Itu berbeda pendapat ulama. Kalau akibatnya, hisabnya
akibatnya dan dosanya jadi hapus, jelas itu. Rasulullah bersabda, at-taubatu, taubat itu tajubbu, menghapuskan ma qablaha, apapun yang datang sebelumnya. Tapi ulama berbeda pendapat soal apakah orang yang bertaubat itu amal buruknya juga dihapus di buku catatan amal. Ini ulama ikhtilaf. Hadis keberapa ini? 18 ya. Baik, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali perbedaan ulama tersebut. Nih. Apa kata beliau? Jadi kalau kita bikin sayyi'ah itu kan dicatat malaikat tuh. Catat malaikat. Terus bikin hasanah, apakah catatan itu dihapus atau tidak? Pembahasannya lain. Hadis berapa? 18 ya, Bu ya? 18. Nih. Wa zahir hadhihi nusus yadullu ala anna man taba ila Allah taubatan nasuha wajtama'at syurutu taubati fi haqqihi fa innahu yaqta' biqabulillahi taubatah. Jadi secara zahir, secara tekstual, secara eksplisit, secara kasat mata kita memahami hadis ini adalah dalil bahwasanya siapapun yang bertaubat kepada Allah, mendatangkan hasanah, tentu dengan surutnya, dengan syarat-syaratnya terpenuhi, taubatnya, syarat taubat ada 3 ada 4 ya. Kalau dipenuhi semuanya, maka itu akan dikabulkan oleh Allah taubatnya. Ya. Kalau taubatnya orang kafir, non muslim berarti dengan syahadat. Kalau taubatnya orang Islam berarti dengan taubatan nasuhanya gitu. Dan sholatnya sunnah. Wa hadza qaulul jumhur. Mana dia nih bahasannya? Bentar ya Bu ya, kok hilang dia. Nah ini. Zahiru anna sayyi'at tamha atau ya tamha abis sayyi'at bil hasanat. Secara tekstual bahwasanya segala amal kebaikan itu menghapuskan keburukan. Baik. Nah, wa qala Bashir bin Haris balagani anna al-Fudail bin Iyad qala buka an-nahari yamhu dhunubal alaniyah. Kata Imam Fudail bin Iyad, tangisan di siang hari menghapuskan dosa terang-terangan. Wa buka ulaili yamhu dhunubas sirri. Sedangkan tangisan di malam hari menghapuskan dosa yang sir. Oleh karena itu dianjurkan kita sholat siang dan malam. Ya. Sir itu yang tidak diketahui, yang halus-halus. Ya. Jadi dosa itu kan ada yang dua macam. Ada yang alaniyah, yang terang-terangan. Ada dosa yang sir, dosa yang tidak diketahui orang. Nah, buka ulul nahar, tangisan di siang hari menghapuskan dosa yang terang-terangan. Sedangkan nangis di malam hari itu menghapuskan dosa yang siri. Nikah siri tau bukan? Nikah yang sembunyi-sembunyi gitu maksudnya. Kalau nikah yang normal disebut dengan nikah alaniyah istilah itu. Baik. Kemudian waqad zakarna qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yahullahu bihi khataya yarfa'u bihi darajat. Hadis qala ta'ifah. Berdapat sebagian ulama mengatakan la tumhaz dzunuba min sahaifil a'mal bi taubatin wala ghairiha bal la budda an yaqifa 'alaiha sahibuha wa yaqra'uha yaumal qiyamah. Pendapat pertama dari kalangan ulama bahwasanya taubat seseorang tidak menghapus catatan dosanya. Tapi kalau akibatnya, hisabnya, konsekuensinya, azabnya sudah dihapus, diampuni oleh Allah. Ya, tapi kalau catatannya, rekornya enggak. Ini pendapat siapa nih? Pendapat sebagian ulama disebut Taifah aja di sini. Baik. Mereka berdalil jadi orang bagaimanapun bagusnya tobatnya, bagaimanapun dia masuk Islamnya, tapi kesalahan-kesalahannya diampuni tetapi masih ada catatannya. Kenapa? Karena dalam Quran Allah berfirman,
wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna wailatana mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Surah Al-Kahfi itu. Dan diletakkan kitab catatan amal dan orang-orang yang jahat melihat kitabnya tersebut, gitu kan. Di dalamnya mereka berkata, celaka, apa kitab buku apa ini, tidak ada yang ditinggalkan satupun kecil besarnya dari illa ahsaha, semuanya tercatat dengan rapi. Ya. Namun kata Imam Ibnu Rajab, dalil ini perlu dikaji ulang. Karena Allah mengatakan al-mujrimin. Mujrimin itu kan orang kafir maksudnya itu. Kalau orang Islam gimana? Apakah juga di catatannya masih ada? Nah, gitu. Maka pendapat yang kedua ini mengatakan dihapus juga. Orang kalau sudah bertobat dia sudah dihapus juga, gitu kan? Karena li'annahu innama dzukira fiha halal mujrimin. Karena dari ayat itu disebutkan keadaan orang-orang kafir, bukan orang Islam. Wahum ahlul jaraim wa dzunub al-azimah, mereka-mereka yang punya kesalahan dosa besar. Fala yadkhulul fihi wa yadkhulu fihi mu'minuna taibuna, dan tidak masuk di ayat itu kata mujrimun itu orang mukmin yang bertaubat. Ya, wa azhar min hadzal istidlal qauluhu ta'ala, dan dalilnya ialah famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Justru dalilnya ini yang lebih tepat kata beliau. Siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar zarrah akan melihat. Itu di catatan amalnya. Siapapun yang melakukan amal keburukan walaupun sebesar zarrah juga akan melihat. Ini dalil yang tepat. Pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Hasan Al-Basri. Kata beliau, fal abdu yadnibu summa yatubu wa yastaghfirullahu lahu walakin la yumhahu min kitabihi duna an yaqifa alaihi summa yas'alu anhu summa bakal Hasan bukaan syadidan. Salah saya. Imam Hasan Al-Basri justru mendukung pendapat ini. Kata beliau, ya, tetap catatan amal itu masih ada walaupun orang itu sudah bertobat, ya. Maka beliau ketika menyampaikan ini, beliau baka menangis bukaan syadidan, ya. Itu Imam Hasan Al-Basri. Kita gimana nih? Enggak nangis nih. Innamallahu yaghfiru dzunuba walakin la yamhuha minas sahiha. Kata Bilal bin Sa'ad, ya, sesungguhnya Allah mengampuni dosa tetapi tidak menghapusnya dalam buku catatan amal. Hatta yuqifahu 'alaiha yaumal qiyamah wa intab. Sampai dia berjumpa dengan Allah meskipun dia sudah bertaubat. Baik. Ya, tapi saya banyak baca sumber yang lain tetapi ada ketentuannya, ya. Allah tidak akan memperlihatkan catatan itu kecuali kepada orang tersebut saja dan kepada Allah saja, gitu. Wa qala Abu Hurairah, dan Abu Hurairah berpendapat berbeda. Bukan berpendapat beda, ya, dari riwayat dari Abu Hurairah. Yudnillahul abda yaumal qiyamah, Allah SWT mendekatkan kepada hamba pada hari kiamat, fayadha'u alaihi alaihi kanafahu wa yasturuhu minal khalaiq kulliha. Allah SWT mengajak, ya, berbicara dengan hambanya sesuatu pada hari kiamat. Fayadfa'u ilaihi kitabahu fi zalika sitr fayaqul. Kemudian orang itu diberikan kitab catatan amalnya, kemudian dikatakan kepadanya, Iqra ya bena Adam kitabak. Wahai anak manusia, bacalah buku catatan amalmu sendiri. Fayaqra'u fayamurru bil hasanati fayaqdi laha wajhahu. Fayaqra'u fayamurru bil hasanah, maka dia membaca kitabnya, maka fayabidu laha wajhuhu, wajahnya memutih cerah dia. Wa yasturu biha qalbuhu wa yasurru biha qalbuhu, dan hatinya menjadi tenang. Fayaqul ata'rifu ya ibadi wa ya abdi, kau tahu ini wahai hambaku? Fayaqulu na'am ya Rabb. Fayaqulu inni qabaltuha minka fayasjud fayaqul irfa' ra'sak wa'ud fi kitabik. Ya, sama tadi. Apakah engkau tahu amalan kau ini wahai hambaku? Ya, dilihatkan catatan amalnya.
Kemudian dia benar ya Allah, fayaqul, dia berkata inni qabaltuha, aku menerima amal-amal baikmu ini. Fayasjud, kemudian dia bersujud. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepadanya, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wa'ud fi kitabika, baca lagi bukumu, fayamurru bisayyi'at fayasudu laha wajhu, lalu dia membuka catatan amal buruknya, lalu menjadi menghitam wajahnya. Fayujilu, lalu dia gemeteran ketakutan, laha qalbuhu, hatinya menjadi takut gemetaran. Wa tarta'iddu minha fara'isuhu wa ya'khuzu minal haya'i min rabbih ma la ya'lamuhu ghairuh, sehingga dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya itu. Fayaqulullah ata'rifu ya abdi, kau tahu ini wahai hambaku, amal-amal burukmu tercatat semua. Fayaqulu na'am, betul ya Allah, saya tahu. Fayaqulu inni qad ghafartuha lak, aku sudah mengampuni dosamu seluruhnya. Fayasjud, lalu dia sujud. Fala yara minhul khalaiqu illa sujud, ya, maka orang-orang yang melihat dia tidak tahu kecuali dia sedang bersujud saja kepada Allah. Orang-orang tidak tahu catatan buruk orang itu, ya. Hatta yunadi ba'duhum ba'dha, sampai orang-orang berkata, tuba lihazal abdul ladzi la ya'sillaha qat, beruntung hamba ini yang tidak pernah berdosa kepada Allah satu pun. Wala yadrun, dan mereka tidak tahu, qad laqiya fiha bainahu wa baina rabbih azza wa jalla bima qad waqafahu alaihi. Orang-orang tidak tahu ceritanya gimana, ya. Jadi saya simpulkan, ulang lagi ya, ini hadisnya riwayatnya agak panjang. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan kisah ini, di hari kiamat setiap orang akan menghadap Allah satu persatu, satu ya. Kemudian diberikan bukunya, catatan amalnya. Kemudian ketika orang itu membuka diberikan buku, lalu disuruh iqra kitabak, baca bukumu. Ketika dia membaca, ternyata halaman demi halaman ternyata hasanat semua, kebaikan semua. Maka dia senang sampai wajahnya itu memutih cerah, gitu kan. Kemudian Allah bertanya, apakah kau tahu semua amalmu ini kamu lakukan? Iya, benar ya Allah. Lalu dia bersujud. Bersujud maksudnya bersyukur kepada Allah. Lalu Allah suruh lagi, irfa rasak, naikkan kepalamu, angkat kepalamu lagi. Belum selesai, baca lagi. Ternyata dia membaca catatan keburukannya. Fayasudu wajuhu, maka wajahnya menghitam, cemas, bergetar, takut dia. Malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya. Maka Allah bertanya lagi, at-ta'rifu haza abdi, tahu kau wahai hambaku ini semua? Ya, dia mengetahui, dia mengakui itu. Namun Allah mengatakan, inni qad ghafartuha laka, aku sudah mengampuni dosamu ini. Fayasjud, maka dia bersujud. Dan orang-orang yang melihat itu dari jauh menyangka orang itu tidak ada dosa sama sekali, padahal perbincangannya sudah panjang. Allah sudah mengampuni, menutupi aibnya. Itulah makna istighfar. Jadi istighfar itu kan ada 3 makna. Allah tutupi dosa kita itu dari makhluk-makhluknya. Yang kedua, Allah lindungi kita dari bahaya dosa itu di hari kiamat. Yang ketiga, Allah pulihkan dari keburukan dosa itu. Itu makna istighfar. Sekali lagi ya Bu ya, istighfar ada 3 makna ya Bu ya. Istighfar itu ada 3 makna. Kita minta istighfar nih kepada Allah. Astaghfirullah. Apa arti istighfar itu? 1, kita minta tutupan dari Allah. Istighfar pertama maknanya adalah tutupan. Ya, sehingga orang tidak tahu kita melakukan ini dan itu. Disembunyikan aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirat. Tapi nanti ada syaratnya itu. Syaratnya kita nggak bongkar. Kalau dia bongkar sendiri, gimana Allah mau ngampuni dia? Itu yang disebut mujahirin tuh. Mujahirin, kullu ummati ma'fun. Setiap umatku pasti dia memaafkan oleh Allah, ilal mujahirun. Itu orang-orang yang bangga lalu memamerkan dosanya. Baik. Ya. Nah, kalau orang sudah bangga dengan dosanya, apalagi sekarang zaman media sosial, itu saya aja yang ngeri lihatnya. Ini gimana diampuninya nih? Dosa itu kalau ada pada diri kita atau kita tahu orang lain berdosa, jangan diumbar. Jangan diumbar. Karena syarat untuk dapat istighfar, maghfirah Allah itu satunya jangan mengumbar. Jangan berbangga. Kalau kita berbangga, mengumbar berarti kita di level pendosa yang paling tinggi tadi itu. Kalau di grafiknya itu paling jauh dah tuh. Paling jauh menyimpangnya itu. Baik. Itu makna istighfar yang pertama apa Bu? Menutupi. Makanya
helm itu bahasa Arabnya mighfar. Helm itu bahasa Arabnya mighfar karena dia menutupi kepala, melindungi kepala. Makna yang kedua dari istighfar lah melindungi, minta perlindungan. Istighfar maknanya perlindungan dari akibat buruk dari dosa itu. Karena setiap dosa itu pasti ada akibatnya. Tidak ada dosa yang gratis kecuali yang sudah diampuni oleh Allah. Makanya dalam Sayyidul Istighfar Allah dalam doanya apa? Di situ Nabi mengajarkan wa abu'u laka bi ni'mati wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau dari keburukan apa yang telah kulakukan. Wa a'udzu bika min syarri, syarr itu keburukan, ma sana'tu yang telah kuperbuat. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Baik. Yang ketiga, istighfar bermakna pemulihan, islah. Penutupan, pemulihan, perlindungan. Itu makna istighfar. Jadi kalau kita baca doa Rabbighfirli atau Astaghfirullah, itu maknanya ya Allah, tutupi aib dosa saya ini. Kedua, ya Allah pulihkan dari kesalahan saya. Ketiga, tutupi aib. Gitu. Baik, lindungi dari keburukannya. Baik. Baik, pendapat yang kedua yang jelas, pendapat yang kedua itu pendapat yang mengatakan termasuk juga dihapus dalam buku catatan amal. Ini pendapat yang kedua. Tapi pendapat ini lemah ya. Kenapa? Karena banyak sekali asar atau hadis yang mengatakan bahwasanya di hari kiamat ahlul yamin atau ashabul yamin atau yang masuk surga itu juga melihat catatan amalnya. Ya. Ashabul yamin itu golongan kanan yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, itu juga membaca keburukannya. Tapi sekali lagi keburukannya dikalahkan oleh banyaknya kebaikannya. Kemarin pengajian di Al-Hakim ada ibu-ibu yang tanya tuh, Ustadz, kalau kebaikan kita 60%, pahala kita 60% nih, keburukan saya 40%, itu gimana tuh Ustadz? Gimana tuh Bu? Orang kalau kebaikannya hanya menang 0,001%, masih banyak kebaikannya, masuk surga. Man saqulat mawazinuhu, siapa yang berat amalnya, kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dalam kehidupan yang menyenangkan di akhirat, maksudnya di surga gitu. Wa amma man khaffat mawazinuhu, tapi kalau kebaikannya itu ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah gitu. Bahkan ashabul a'raf, tahu ashabul a'raf ya? Orang-orang yang balance sama-sama tuh antara dosa sama amalnya banyak sama gitu. Amalnya dan dosanya sama gitu. Ashabul a'raf itu memang tidak masuk surga dulu. Ditempatkan di tempat tinggi yang namanya al-a'raf. Tapi kemudian Allah masukkan ke surga dengan rahmat. Jadi balance saja tuh masuk surga gitu. Balabiah sakete ndak do singgah masuk surga gitu. Itu rahmat Allah SWT. Ya, tapi kalau balabiah sakete saja keburukan neraka. Jadi persoalannya kita tidak tahu gitu. Bagaimana kita tahu balancingnya itu gimana? Kita kredit kita kan kita tidak tahu gitu. Itu masalahnya. Hanya banyak saja beramal soleh, banyak saja hasanat, sayiat ditinggalkan.
atau kita kompensasi sayyiat kita dengan banyak amal. Apalagi usia sudah udah maghrib ya. Sudah maghrib ini banyak bayar kompensasi. Ya Allah, masa mudanya banyak lalai, maka dibayar ketika muda. Masih mending dibandingkan waktu mudanya soleh, waktu gayanya menjadi kan. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau ada yang dari muda bagus ya dipertahankan. Baik, ada pertanyaan? Ditingkatkan. Ada pertanyaan, Ibu-ibu? Baterai 2%. Pemulihan tadi apa maksudnya, Ustaz? Tingkatkan yang ketiga. Pemulihan ya kan kita tadi menyimpang tuh Bu, dipulihkan ke jalur yang benar, dikembalikan ke jalur yang benar. Ya. Kan ibarat orang kalau luka Ibu ya, orang luka kan misalnya tegores ubak bawang gitu kan, luka kan jari itu luka itu kan nanti akan pulih dia tuh, sembuh dia kan dengan seiring waktu. Ya. Lama penyembuhannya tergantung kesehatan orang itu, nutrisinya, istirahatnya, kegiatannya, juga tergantung dalam lukanya, gitu kan. Dosa itu juga seperti luka dalam kolbu seseorang. Kalau dosanya kecil, itu seperti goresan. Seiring waktu dia beribadah, ya, sering dia mengaji, akan pulih dengan cepat. Tapi kalau dosanya tuh besar, dalam lukanya dalam berarti membutuhkan waktu yang lebih panjang, energi ibadah yang lebih banyak, rohani yang lebih tinggi gitu. Nah, itu yang kita minta pulihkan, cepat pulihkan ya Allah gitu. Jangan sampai luka itu terus dalam atau membusuk, jangan-jangan alhamdulillah infeksi. Ya. Jadi dosa itu seperti luka yang memberikan bekas pada hati seseorang. Dan bagaimana bekasnya tergantung jenis dosanya. Ya, kalau dosa kecil berarti gores-goresan. Tapi kalau dosanya dalam yang mencukam bukunya dalam. Masalahnya tidak nampak, tapi bisa terasa. Kata Nabi SAW, dosa itu menggelisahkan hati itu. Ya, kalau hati itu rusak, orang kalau sakit gimana aktivitasnya Bu? Terganggu kan ya? Ya misalnya dia jatuh, luka, tulangnya patah gitu kan. Apakah jalannya sama dengan jalan orang normal? Enggak kan? Nah begitu juga orang kalau banyak dosa, ketika diberikan ibadah, diberikan kegiatan-kegiatan amal soleh, barek tuh. Itu tuh cara mengetahuinya begitu, indikatornya begitu. Itu disebut dengan qalbun marid, hati yang qalbu yang sakit gitu kan. Kalau normalnya orang sehat makan lahap. Tapi kalau orang sedang sakit makannya akan terganggu, bahkan tidak bisa makan, paksa pakai infus kan. Nah begitu juga. Bahkan orang tuh malas sholat. Kenapa malas orang baca Quran, ngaji, berat gitu? Karena qalbunya sakit. Tapi persoalannya orang tuh jarang sadar. Orang hanya memperhatikan kesehatan jasmani. Ketika batinnya sudah sakit dia tidak peduli. Tiba-tiba umur habis, karena ini masalah. Allah SWT mengatakan roh yang diterima atau hamba yang diterima oleh Allah tuh yang husnul khotimah itu qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat, dengan qalbu yang sehat. Kalau qalbun marid jadi persoalan. Ya, persoalannya itu akan dibersihkan juga, tapi dibersihkannya di barzakh atau di mahsyar atau di neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya qad aflah man tazakka, sungguh beruntung yang bersihkan dirinya di dunia dengan 3 hal. Taubat, amal soleh, sabar dalam musibah. Udah itu aja. Ini pembahasannya sudah merembet ke tazkiyatun nafs ini ya. Baik, itu bagian dari tazkiyatun nafs memang wa atbi. Jadi tarekah kita amal-amal soleh kita itu jangan niat sekedar amal soleh, tapi niatkan sebagai apa? Tamhuha, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Baik. Kan dalam sholat kita doa itu, Rabbighfirli warhamni wajburni. Apa makna juburni? Pulihkan aku. Pulihkan mana itu? Yang tadinya sakit dipulihkan. Waghfirli, tafsir dari makna istighfar tadi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini. Ada pertanyaan sini? Jam 10 kan? Habis. Ustaz terlalu cepat datang. Ada pertanyaan Ibu? Ustaz. Iya Bu. Apa tanda-tanda orang diterima taubatnya? Ada
Satu, hatinya lebih tenang, hidupnya lebih tenang. Oh tadi gelisah, peti banyak tapi peti gelisah gitu. Ya. Kemudian ciri orang yang tobat yang benar, doyan ibadah. Kayak orang sehat itu kan makan lahap, gitu kan. Nah, kalau orang yang udah sehat hatinya dia doyan makan. Makan ini bukan makan fisik, makan rohani. Jadi siap menyambut apa saja dalam syariat. Ya Allah suruh sholat, Allah suruh puasa, ya ayo semua gitu. Mengaji, ayo gitu. Ya. Bahkan kalau orang tuh sakit fisiknya tapi kalbunya sehat, ngaji itu mah. Ya. Masalahnya kan kok badan sehat tapi hati sakit. Nah, kan? Akhirnya Jumat tak tiba, kalaupun tiba terlambe-lambe gitu kan. Nah, mengaji payah bana no. Nah, itu sakit tuh. Jadi ciri yang pertama turunnya sakinah, ketenangan dalam hidup. Walaupun dengan kesederhanaan. Yang kedua, ciri tobat diterima lahap dalam beramal soleh. Yang ketiga, lahap dalam mencari ilmu, doyan banget dengan ilmu agama. Kayak menemu apa gitu, kayak singa ketemu daging segar. Makanya kalau saya baca biografi ulama-ulama terdahulu, banyak mereka itu yang tadinya bukan orang soleh dari kecil. Fudail bin Iyad itu mantan maling juga itu. Jadi kalau ada artis hijrah, jangan berhenti di hijrahnya saja. Kalau orang benar-benar bertobat aslinya, itu bisa mencapai makom ulama ya. Serius. Saya alhamdulillah ya, dulu saya nak band. Saya nak band, main musik dulu, main band rock lagi kan, rock progresif lagi, metal gitu. Tapi Allah kasih hidayah. Alhamdulillah sekarang dipanggil ustaz sama orang kan. Jadi kalau tobatnya diterima itu ciri-cirinya, mudah-mudahan Allah terima tobat saya. Ciri-cirinya itu adalah dia doyan ilmu. Bahkan bisa menjadi pusatnya ilmu. Itu ciri-ciri. Tapi kalau tobat tiba-tiba dia malas ibadah, apalagi tak doyan ilmu, berarti tobatnya bukan tobat nasuha itu. Tobat sambal terasi. Ya, tobat sambal lambung. Baik, nanti kalau ada kesempatan kita bahas tobat secara lebih rinci. Ini pembahasannya khusus juga. Ya, karena tobat ini gak simpel ya, pembahasannya cukup dalam. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya bisa kita bahas. Tobat lagi. Abu? Oh iya boleh silakan. Selentir gitu dari hari kita ujuk apa bangga gitu. Gimana caranya? Iya nih, setahu saya yang ujub nih ya. Ya kalau kalau kita belajar dari para nabi ya, para nabi itu tidak pernah merasa tobatnya sudah diterima. Dia tetap merasakan rasanya Allah ini rasanya belum mengampuni saya, rasanya gitu. Jadi ketika orang tobat, dia ada cemas, masih ada cemas dari tobat tidak terima itu mesti ada. Kalau dia merasa tobat sudah terima nih, berarti dia belum diterima tuh. Jadi orang yang bertobat itu dia masih memiliki justru ciri orang yang tobat benar itu masih ada rasa aman. Ya, masih ada rasa tidak aman. Ketika di padang mahsyar kan ada hadisnya panjang tuh, hadis Bukhari. Ketika nabi-nabi dimintai oleh manusia untuk beri syafaat, apa kata Nabi Ibrahim? Saya nggak bisa ngasih syafaat. Saya pernah berdusta 3 kali katanya. Padahal Nabi Ibrahim sudah bertobat gitu. Dan itu bukan berdosa juga gitu. Nabi Ibrahim itu namanya tauriyah. Saya tidak bisa pergi, saya lagi sakit kan gitu kan, waktu dia suruh apa tuh. Ini saudara saya waktu di Mesir kan, padahal itu istrinya. Karena rajanya mengambil istri orang kan. Ini bilang di saudaraku, saudariku. Itu namanya bukan bohong, itu namanya tauriyah, saudari seiman. Kan nggak bohong. Itu tauriyah itu bisa dilakukan kalau kondisi darurat. Daripada istri diambil diperkosa, jadi kita bilang ini saudariku, itu namanya tauriyah. Ada 3 kali itu Nabi Ibrahim itu. Terus Nabi Ibrahim ketika ditanya, ya intinya begitu, ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala itu, kata Nabi Ibrahim tanya kepada yang paling besar. Padahal Nabi Ibrahim yang menghancurkan Nabi Ibrahim gitu kan. Nah, itu tauriyah itu namanya itu.
Nah, tauriyah saja Nabi Ibrahim dalam kondisi darurat itu beliau masih menganggap dirinya berdosa. Nabi Musa alaihissalam nggak sengaja membunuh, tapi menganggap di akhir kiamat nggak berani ngasih syafaat di depan Allah. Kenapa? Merasa dirinya tobatnya belum, mungkin Allah belum menerima tobatnya. Nabi Ayub apalagi gitu kan, Nabi Ayub, Nabi Yunus gitu kan. Jadi para nabi dan rasul orang-orang saleh tidak pernah menganggap dirinya sudah diterima tobatnya. Tapi berharap tobatnya diterima wajib juga. Jadi tidak putus asa dan tidak kepedean gitu. Tidak putus asa dan juga tidak terlalu kepedean. Jadi seimbang antara takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian terapinya supaya tidak ujub itu diantaranya ialah berkhidmat, Bu. Berkhidmat ini maksudnya jangan enggan melakukan pekerjaan yang rendah. Ya, guru-guru saya mengajarkan demikian. Kalau kamu nanti jadi ustadz, jadi ulama, jadi apa gitu kan, jangan sungkan bekerja pekerjaan yang istilahnya rendah. Misalnya nyuci piring, nyapu rumah, buang sampah, atau apapun lah gitu. Kerjaan-kerjaan harian-harian. Nabi SAW ketika ditanya bagaimana Nabi di rumah, wa Aisyah, apa kata Aisyah? Nabi merah susu sendiri, Nabi menjahit baju sendiri, memasang trompa yang putus sendiri. Itu kan menunjukkan ketawaduan beliau. Saya tahu banyak di antara ulama itu yang pekerjaannya demikian. Ada ulama besar, di antaranya Syekh Mutawalli Sya'rawi itu sering kedapatan oleh murid-muridnya ngapain, Bu? Bersihin WC masjid. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi? Dulu saya sendiri melihat itu, bukan mendengar cerita. Saya sendiri melihat guru-guru saya dulu bukan begitu. Kalau kami santri tidur, mereka malam hari sebelum tahajud ngapain, Bu? Kiai-kiai itu ngapain malam hari tahajud? Kita sebelum tahajud malam-malam kita tidur santri semua nih. Ternyata kiai-kiai itu, ustadz-ustadz itu ngapain malam hari? Bersihin WC, bersihin musajid. Habis itu dia mandi, habis itu mereka sholat sambil menangis. Itulah keadaan. Karena di siang hari mereka mungkin dicium tangan, mereka dihormati, dipanggil kiai, disambut segala macam. Tapi mereka lebih kuat lagi mentarbiyah, mendidik diri mereka. Nah, jadi itu cara yang diajarkan dulu ke saya gitu. Nah, jadi kalau sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab, pernah Umar itu diberi pakaian yang agak bagus. Ketika Umar memakai jalan kan sebentar, pakaian agak bagus. Kemudian Umar melepaskan pakaian itu. Ketika ditanya, kenapa Umar kau melepaskan pakaian yang bagus tadi? Ketika aku pakai muncul rasa bangga, maka saya lepaskan lagi gitu. Nah, jadi begitulah mereka menjaga hati mereka, ya. Untuk tidak ujub. Kadang-kadang awak bersengaja untuk ujub, gitu kan? Kalau tidak dipuji, tidak senang, gitu kan? Nah, ya. Baik. Memang ini latihan bertahap, ya berat ya Bu ya. Ya, dipuji gampang hidung ya. Sasa angok orang ya. Karena oksigen diambil semua, hidung kadang tuh. Baik, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat ujub, sifat sombong, sifat apa. Adapun saya berkisah itu insya Allah niatnya untuk pelajaran saja, hikmah saja. Baik. Baik, ada pertanyaan lagi Bu? Ya, silakan. Kalau kita punya kemampuan untuk berdialog argumentatif, sampaikan. Misalnya Ibu ada hafalan Quran, ada hafalan hadis dan bisa memikat hatinya untuk sholat. Kadang ada orang itu tersentuh dengan dialog, dengan dalil-dalil logika. Ya kan? Ada orang yang perlu atau tata caranya. Misalnya suasana hatinya lagi apa gitu kan. Atau perlu dibujuk, bisa dikasih hadiah dan perlu didoakan. Ya. Jadi kita kenal kondisi orang yang didakwahi, kita juga kenal potensi kita. Ya, saya tahu nih teman saya ini orangnya logis orangnya, walaupun dia non Islam gitu kan, tapi orangnya logis. Ya udah kita ajak Islam dengan cara pemikiran, jalur pemikiran. Ada teman saya anak band, nggak karuan, nggak sholat ke segala macam. Saya mendakwahinya nggak pakai dalil, dakwah pakai musik. Kalau ngomong musik kan nyambung loh. Saya juga ada pengetahuan sedikit tentang musik, ngomong musik nyambung, akhirnya itu tobat. Jadi sesuaikan kemampuan kita dan disesuaikan dengan kondisi orang itu. Nah, jadi mungkin dia nggak mau sholat gara-gara kita juga mungkin. Awalnya sholat tapi perangnya buru, nampak dia nyoh ngalah sholat.
Kalau kamu mode. Jadi dakwah itu bukan hanya soal retorika ngomong, tapi memperhatikan apa yang kita bicarakan, situasi orang itu, dan yang penting itu teladan. Nampak kita rajin ke masjid, nampak kita akhlaknya baik, oh dia tertarik lama-lama itu. Ya tergantung orangnya sih Bu. Dakwah ini memang perlu sensitivitas, ya seni. Nah, seni saya bilang seni, perlu seni gitu. Baik. Baik. Terkadang kita cuma perlu satu sentuhan kena dia. Kalau kita tahu di mana letak titik kelemahan dia itu di mana gitu. Baik. Apalagi Ibu ada pertanyaan lagi? Saya kira cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.